Olmo, Pedro Porro! Benar-benar mengejutkan. Tim yang disebut-sebut calon juara dunia justru dibuat tak berkutik, bukan cuma kalah. Prancis bahkan disebut kalah level oleh pelatih Spanyol sendiri. Semifinal Piala Dunia 2026 benar-benar menghadirkan kejutan besar. Prancis datang ke laga ini dengan rekor sempurna. Tim asuhan Didier Deschamps selalu menang sejak fase grup. Senegal, Irak, Norwegia, Swedia, Paraguay hingga Maroko berhasil mereka singkirkan. Dengan deretan bintang seperti Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, dan Bradley Barcola, banyak yang yakin Les Bleus bakal melaju ke final. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Di Arlington, Spanyol tampil luar biasa. La Furia Roja menguasai permainan sejak menit awal dan membuat lini serang Prancis benar-benar kehilangan taji. Gol pertama lahir pada menit ke-22 lewat penalti Mikel Oyarzabal setelah Lucas Digne dianggap melanggar Lamine Yamal di kotak terlarang. Masuk babak kedua, Prancis mencoba bangkit. Namun strategi menyerang mereka justru meninggalkan ruang kosong di lini belakang. Kesempatan itu dimanfaatkan Pedro Porro yang sukses mencetak gol kedua pada menit ke-58 setelah menerima umpan Dani Olmo dan menaklukkan Mike Maignan dalam duel 1 lawan 1. Spanyol bahkan sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Hingga peluit panjang berbunyi, skor 2-0 tetap bertahan. Prancis hanya mampu mencatat 3 tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Usai laga, Mbappé mengakui timnya benar-benar kesulitan. Menurutnya, Prancis gagal menjalankan rencana permainan. Kalah dalam duel taktik, terlalu banyak melakukan kesalahan teknis, dan membiarkan Spanyol menguasai tempo pertandingan. Saat Anda tidak menjalankan apa yang seharusnya dilakukan di semifinal Piala Dunia, Anda tidak akan menang. Spanyol tetap pada rencana permainan mereka, yaitu sebagai tim yang gemar menguasai bola dan mengatur tempo pertandingan. Kami membiarkan mereka menentukan tempo. Kamilah yang seharusnya mengubah keseimbangan kekuatan, dan disitulah kami gagal. Rencananya adalah melakukan tekanan tinggi untuk mencegah mereka menemukan ritme permainan yang nyaman, tetapi kami gagal melakukannya. Terlalu banyak kesalahan teknis yang terjadi. Kami tidak tahu cara memberikan ancaman saat momen itu dibutuhkan, jelas Mbappé. Namun komentar paling pedas justru datang dari pelatih Spanyol, Luis de la Fuente. Ia berkata, "Hari ini kami bermain melawan salah satu tim terbaik di dunia. Tetapi Prancis hari ini menghadapi tim terbaik di dunia, tim nasional saya." Ucapan itu langsung menjadi sorotan, karena dianggap menunjukkan betapa dominannya Spanyol di laga semifinal. Menurut kalian, apakah Spanyol memang sudah menjadi tim terbaik dunia saat ini? Atau Prancis hanya sedang tampil di bawah performa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ternyata drama semifinal ini belum selesai. Gol pertama Spanyol yang mengubah jalannya pertandingan justru memicu kontroversi besar. Momen paling ramai dibahas terjadi pada menit ke-22. Saat itu Lamine Yamal mencoba merebut bola di dalam kotak penalti. Lucas Digne yang hendak menyapu bola justru mengenai badan Yamal hingga sang winger muda terjatuh. Tanpa ragu, wasit Ivan Barton langsung menunjuk titik putih. Keputusan itu langsung memancing protes keras dari para pemain Prancis. Mereka menilai Yamal seperti sengaja menjatuhkan diri ke arah kaki Digne. Bahkan muncul dugaan bola sempat mengenai lengan Yamal sebelum insiden tersebut terjadi. Tayangan ulang memang memperlihatkan bola menyentuh bagian lengan Yamal, sehingga keputusan penalti langsung menjadi bahan perdebatan. Namun, mantan wasit FIFA yang kini menjadi analis pertandingan di ITV, Christina Unkel, menilai keputusan wasit sudah tepat. Menurutnya, sentuhan bola terjadi di area yang masih diperbolehkan berdasarkan regulasi IFAB, tepat di batas ujung lengan baju atau dekat ketiak, sehingga tidak dianggap handball. Selain itu, posisi lengan Yamal juga dinilai alami, karena tidak membuat ukuran tubuhnya menjadi lebih besar. Artinya, dugaan handball tidak berlaku, dan pelanggaran Lucas Digne tetap sah sebagai penyebab hadiah penalti untuk Spanyol. Gary Neville juga ikut memberikan komentarnya. Legenda Manchester United itu justru mengkritik Lucas Digne yang dianggap kurang waspada terhadap pergerakan Lamine Yamal. Menurut Neville, Digne seharusnya menyadari keberadaan Yamal di dekatnya dan tidak lengah saat hendak menyapu bola. Terlepas dari kontroversi tersebut, penalti berhasil dieksekusi dengan sempurna oleh Mikel Oyarzabal. Gol itu menjadi titik balik pertandingan
sebelum Pedro Porro memastikan kemenangan 2-0 yang membawa Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026. Kalau menurut kalian, keputusan penalti untuk Spanyol sudah benar sesuai aturan atau Prancis memang dirugikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sampai di sini ternyata drama semifinal belum benar-benar selesai. Setelah tersingkir dari Piala Dunia 2026, Didier Deschamps akhirnya buka suara. Ia mengakui keunggulan Spanyol, tetapi juga melontarkan pertanyaan yang langsung memicu perdebatan soal kepemimpinan wasit. Dalam konferensi pers, Didier Deschamps tidak mencari-cari alasan atas kekalahan tersebut. Ia mengakui bahwa secara permainan, Spanyol memang tampil lebih baik. Menurut Deschamps, para pemain Prancis terlalu sering melakukan kesalahan teknis, kehilangan bola di momen-momen penting. Deschamps kemudian menyoroti bagaimana Spanyol mampu mengendalikan pertandingan hampir sepanjang laga. Menurutnya, tim Matador sangat disiplin dalam menjaga organisasi permainan. Hal itu terlihat jelas dari statistik pertandingan. Lini depan Prancis yang dihuni Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, dan Bradley Barcola nyaris tidak mampu menciptakan peluang berbahaya. Bahkan, Les Bleus baru mampu melepaskan tembakan tepat sasaran pertama mereka ketika pertandingan sudah memasuki menit ke-81. Namun di tengah pengakuannya bahwa Spanyol memang lebih baik, Deschamps juga mengangkat satu topik yang langsung menjadi sorotan. Ia mempertanyakan apakah wasit Ivan Barton memiliki standar yang memadai untuk memimpin pertandingan sebesar semifinal Piala Dunia. Deschamps memang tidak secara langsung menyalahkan wasit atas kekalahan timnya. Ia hanya mengatakan bahwa ada cukup banyak situasi di lapangan yang menurutnya layak dipertanyakan, terutama keputusan yang berujung pada penalti untuk Spanyol di babak pertama. Pernyataan itu langsung memicu perdebatan di kalangan penggemar sepak bola. Sebagian menilai Deschamps hanya mengungkapkan kegelisahan setelah timnya kalah. Namun, ada juga yang merasa pertanyaan tersebut wajar karena insiden penalti memang sempat menjadi kontroversi sepanjang pertandingan. Kekalahan ini juga memperpanjang catatan buruk Prancis saat menghadapi Spanyol di babak semifinal turnamen besar. Setelah sebelumnya kalah 1-2 di semifinal Euro 2024 dan tumbang 4-5 pada semifinal UEFA Nations League 2025. Bagi Prancis, masih ada satu pertandingan tersisa, yaitu perebutan tempat ketiga. Laga tersebut juga akan menjadi momen emosional karena menjadi pertandingan terakhir Didier Deschamps sebagai pelatih timnas Prancis setelah memutuskan mengakhiri masa baktinya. Sementara itu, Spanyol melangkah penuh percaya diri ke partai final. La Furia Roja kini tinggal menunggu pemenang duel Inggris melawan Argentina untuk menentukan lawan terakhir mereka dalam perebutan gelar juara dunia. Menurut kalian, apakah Prancis memang kalah murni karena Spanyol tampil jauh lebih baik? Atau keputusan-keputusan wasit ikut memengaruhi jalannya pertandingan? Dan siapa yang lebih pantas menjadi lawan Spanyol di final? Inggris atau Argentina? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk update berita sepak bola terbaru setiap hari.